Silahkan, mood-nya boleh diaktifkan semuanya. Yep. Nanti berisik, Bu, itu. Nggak apa-apa. Karena hari ini kita akan membahas penyelesaian tugasnya yang kemarin. Jadi saya harap mood-nya diaktifkan pada saat nanti akan menjawab tugasnya yang Oh, kemarin. pertanyaan. Oh ya. Yep. Sambil nunggu yang lainnya, kita bisa mulai. Bentar. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tugas yang sudah dikerjakan kemarin ya. Jadi nanti saya beri kalian kesempatan untuk menjawab tugas yang saya berikan kemarin. Nah, siapa yang bisa menjawab, nanti akan saya kasih nilai. Jadi penilaiannya dari siapa yang bisa menjawab materi yang tugas yang saya berikan kemarin. Jadi seperti itu. Nah, tugasnya yang kemarin kan ini ya. Kelihatan enggak? Soalnya kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Iya. Jadi ini soalnya yang kemarin. Kalian boleh persiapan siapa yang akan menjawab soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 13. Jadi saya akan membahas ini ya. Kemudian yang tugasnya yang sudah dikirim, nanti tetap akan saya buka. Jadi seperti itu. Oke, silahkan. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Silahkan. Boleh saya, Bu? Saya Siapa? berpendapat sedikit. Siapa? Gilang Raffiansyah, Bu. Gilang. Oke. Iya. Silahkan. Itu kan nomor induk pegawai itu Iya. kan berawalan dengan KR. Itu Iya. bisa diambil rumus dengan rumus left atau yang kiri. Kita pakai Iya. yang pakai depan ya, Bu ya. Oke. Bentar, Bu. Bentar, itu rumusnya itu left kurung tutup, kurung buka, itu spasi, kita beri nama NIP atau nomor induk pegawai, kita singkat aja NIP sama dengan titik 2, kurung, titik koma, kita beri karakter itu di belakangnya hanya 7, kita beri angka 7 di belakangnya, lalu kurung sama dengan diberi kata KR untuk nomor untuk karakter yang berawalan KR tersebut, Bu. Gitu. Kira-kira bisa menampilkan aksesnya tidak, Mas? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Soalnya ini saya pakai HP, ini yang anunya pakai ya. Oke. Berarti kan maksudnya di sini yang kamu jawab tadi kan seperti ini lah. Gini ya. Left, ini kan? Kurung buka. Ya. Ini, Ya. terus? Bentar, Bu. Left, kurung buka. Nip. Enggak mid, Bu. Nip ya. Nip, ya. Ya, nip. Kurung buka, ya. ada kayak kurung Kurawal. lurus itu, Bu. Ya, kurawal. Kurung kurawal. Nip. Ya, itu ya. pakai nip, tutup Titik kurung, koma. kurawal, titik 2. Ya. Titik 2. Oh, itu pakai yang 2 aja, Bu. 2 kan nanti kan KR doang. Iya, Ya, terus? KR. Ya. 2, tutup kurung sama dengan tutup kurung sama dengan petik 2 KR. Gini? Ya, KR. Ya. Ya, itu. Sudah Udah. Nanti yang field size, field size itu diberi angka 7 untuk batasannya. Kan hanya 7 karakter aja. Gini. Saya gitu, Bu. Yang field size-nya 7. Ya, itu yang di atas. Ini jawabannya. Oke. Ada ya, yang kalau saya pakainya itu, Bu. Oke, ini Gilang ya. Oke, yang lainnya ada yang punya jawaban lain untuk soal nomor 1? Ini kamu inputnya di mana, Mas? Validation rule atau validation text? Itu yang validation rule, ya. sama yang field size itu 7, default value itu
saya kasih KR. Nanti kalau ada enter, lalu di bawahnya ada KR untuk menghindari kesalahan gitu aja, Bu. Oh, gitu. Berarti double di situ. Oke, Iya, yang double. lainnya. Oke, yang lainnya ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Soal nomor 1. Ada tidak yang punya jawaban lain mungkin ya? Silahkan, boleh. Ini belum saya betulkan ya, karena saya masih menunggu yang lainnya itu jawabannya bagaimana. Silahkan. Ada tidak? Ini tadi jawaban dari Gilang. Jadi untuk menjawab soal nomor 1, di posisi validation rule itu left dalam kurung NIP, karena yang akan diinputkan itu di field NIP-nya dengan jumlah 2 karakter, ya, pakainya KR, ya, yang akan ditampilkan dengan field size 7 karakter saja. Kemudian di default value-nya diberi tanda KR untuk mengurangi kesalahan. Yang lainnya ada yang punya jawaban lain? Silahkan. Ada tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jawaban nomor 1 di sini sudah betul. Jadi left itu kenapa diambil left? Karena mau diambil dari depan ya, berawalan. Ya. Kemudian NIP itu dari field size-nya yang akan diinputkan datanya, jumlah 2 karakter yang akan diambil yaitu KR, dengan field size-nya itu jumlahnya 7, yaitu 7 karakter yang bisa diinputkan dengan default value dari tambahan KR. Sebenarnya default value itu boleh tidak ditambahkan KR ya. Tapi kalau mau ditambahkan KR juga tidak masalah untuk mengurangi kesalahan. Jadi soal nomor 1 jawaban Gilang sudah betul. Nah sekarang soal nomor 3. Kalau nomor 2 itu kan tidak ada keterangannya. Sekarang soal nomor 3. Siapa yang mau menjawab soal nomor 3? Silahkan dibuka file mood-nya. Silahkan. Siapa yang akan menjawab soal nomor 3? Ada tidak? Yang akan menjawab soal nomor 3? Puput mau menjawab soal nomor 3, Puput? Ya, Bu. Puput, ya. Oke, jawabannya apa? Ya. Kalau saya memakai between. Oke. Bagaimana? Ya. Posisinya di mana? Posisinya ada di mana? Validation rule? Validation rule, Bu. Ya, oke. Silahkan dijawab. Validation rule, lalu saya tulis between pagar 01 garis miring 01 garis miring 1009. Ya, pelan-pelan, Mas. Ya, biar saya tulis. Between, terus? Pagar 1 Januari 1999. Ya. N pagar ya. 31 Desember 2010. Ya. Sudah seperti ini jawabannya? Ya, Bu. Coba dilihat. Between pagar 1 Januari 99. Ini ya. Kemudian kurang pagar yang 2010. Pagar tutup, Bu. Ya, seperti pagar tutup, ya. Di awal dan di akhir tanggal selalu saya beri pagar, Bu. Oke, ada terus, yang jawaban lain? Ada tambah lagi? Terus formatnya, Bu. Formatnya, Bu. Ya. Kalau saya formatnya pada formatnya saya kasih medium date. Medium date. Supaya ya. Oke. Jadi ini? Bulan. Oke. Seperti ini? Ini jawaban kamu ya, Mas ya. Di validation rule between pagar 01 garis miring 01 1999 pagar N pagar 31 garis miring 12 garis miring 2010 pagar formatnya medium date. Seperti itu? Iya. Oke. Ya, Bu. Ada yang punya jawaban lain? Silahkan. Saya belum betulkan yang ini. Kalau ada yang punya jawaban lain, boleh dijawab. Silahkan. Ada tidak? Sama, Bu. Sama. Gilang ini ya. Oke. Iya. Jadi di sini, ini kan penjelasannya disuruh memberi batasan untuk tanggal lahir antara tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 31 Desember 2010.
Yang dimaksud antara di sini, kalau misalkan Puput, saya memasukkan tanggal 1 Januari 2011 bisa enggak? Puput, kalau saya memasukkan tanggal 1 Januari Tidak bisa, 2000, Bu. kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Karena harus di bawah tahun 2010 dan di atas tahun 1999. Di bulan Januari. Ya. Ya, oke. Jadi jawaban nomor 3 itu sudah betul. Between itu antara hanya bisa dimasukkan tanggal 1 Januari 99 sampai dengan kurang dari tanggal 31 Desember 2010. Berarti selain di antara tanggal 1 Januari 99 sampai 31 Desember 2010 tidak bisa diinputkan. Formatnya terserah, medium date boleh, yang lainnya juga boleh. Jadi soal nomor 3 sudah betul. Ini jawaban dari Puput. Nah, sekarang jawaban untuk nomor 4. Silahkan siapa yang akan menjawab. Saya tidak bisa memanggil namanya ya, karena banyak sekali. Silahkan yang ingin menjawab, langsung saja dibuka mood-nya, langsung disebutkan namanya siapa. Silahkan. Siapa yang mau menjawab soal nomor 4? Kalau bisa yang belum menjawab, boleh menjawab ya. Yang sudah menjawab, jangan menjawab dulu. Nanti kalau sudah tidak ada yang menjawab, boleh menjawab. Silahkan. Tolong yang sudah di sini ya, sudah dijawab ini sudah betul, tinggal dimasukkan nanti, tolong dicatat. Silahkan, siapa yang menjawab soal nomor 4? Ya, siapa ini? Silahkan. Ada tidak? Muhammad Erik, coba. Muhammad Erik. Silahkan, Mas. Ya, Bu. Ya. Ya. Kalau saya, Jawabannya bagaimana? saya pakai lookup wizard. Pakai lookup wizard? Iya. Oke, karena di gini ya, ini kan kemarin kita membahas pengaturan field size. Ya, jadi kalau bisa kita pakainya tetap di dalam properti field size-nya. Sebenarnya ini kan pakai lookup wizard semua bisa ya, tetapi karena di sini kita baru membahas mengenai field properties, jadi kita tetap menggunakan field properties. Kalau misalkan pakai field properties, kamu masukkan di mana, Mas? Untuk keterangan jenis kelaminnya. Silahkan. Di default value bisa. Ya, bagaimana default value-nya? Benar. Ya, saya tulis di sini default value. Jawabannya bagaimana? Silahkan. Bagaimana jawabannya? Bentar, Bu, lupa. Lupa. Oke, boleh yang lainnya silahkan. Tidak usah saya panggil ya, saya nggak tahu ini yang aktif berapa orang ya, karena ini baru saya share script, jadi nggak kelihatan, hanya beberapa yang kelihatan. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Langsung saya kasih nilai, jadi nanti penilainya dari sini. Silahkan. Selain Muhammad Erik, kalau ada yang mau menjawab. Siapa ini? Siapa yang akan menjawab ini? Nah, nggak kedengeran. Ya, siapa? Siapa yang akan menjawab? Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Siapa? Fahrizal. Fahrizal, ya. Silahkan, Mas. Kalau menurut saya sih, itu pakainya left sih bisa sih, Bu. Ya, bagaimana Left. kalau pakai left? Posisinya di mana? Left. Posisinya ada di mana? Posisinya di depan. Enggak, pakainya field Left. properties-nya apa? Validation rule atau pakai default value? Oh, itu pakainya apa? Default value atau validation rule?
Gimana? Default value banyak salah aku. Default value. Iya. Oke, bagaimana? Left buka kurung jenis kelamin, Terus? tutup kurung, Ya, titik koma, ya, 1, ya, tutup kurung ya. sama dengan laki-laki. Ini Ya, laki-laki. Ya, kurung tutup. Nah, petik. kurung Ya. tutup, petik, titik Ya. koma, enggak or, pakainya or. Ya. Left, Ya, sama seperti ini. iya sama. Tapi yang Namanya itu diganti perempuan gitu. Gini. Iya. Oke. Ada Iya. yang punya jawaban Ini lain? perempuan. Ada yang punya jawaban lain? Selain ini, silahkan. Jadi ini jawaban dari Fahrizal. Left dalam kurung jenis kelamin titik koma 1. Ya. Jawab laki-laki or left jenis kelamin titik koma 1. Dijawab perempuan. Ada yang punya jawaban lain? Silahkan. Saya, Bu. Siapa? Beda. Siapa? Gilang. Gilang. Iya, gimana Ya. Gilang? Itu yang di default role itu Ya. petik 2 di dalamnya L atau or petik 2 P. Gitu aja, Bu. Ini yang di sini. Kayaknya dua pilihan toh. Ya, di validation rule, Bu. Validation Di rule. validation Ini? rule saya. Ya. Ya. Bagaimana jawabannya? Validation rule petik 2. Petik 2 L. Ya. Di dalamnya L. Ya. Or, pakai or. Ya. Pakai or petik 2 P. Ini? Ya. Ya, berarti jawabanmu hanya inisial L sama P ya? Iya, inisial itu aja. Oke. Jadi jawaban dari yang nomor 1 itu salah ya Mas. Kenapa salah? Kalau kalau Fahrizal pakainya left jenis kelamin titik koma 1 ini mencerminkan satu karakter. Ini bisa betul jika di sini kamu menjawabnya L saja. Seperti ini. Oh iya. Ini P betul. Seperti ini boleh. Nah, tapi di sini posisinya bukan di default value tapi di validation rule. Seperti itu. Ya. Jadi ini jawaban nomor 2 punyanya Gilang sudah betul. Atau sebenarnya di default value boleh. Ya. Ya, di default value boleh, tetapi nanti posisinya di default value hanya laki-laki atau perempuan. Jadi nanti otomatis muncul nama laki-laki atau perempuan, kamu tinggal pilih salah satu. Seperti itu juga boleh. Itu untuk jawaban nomor 4. Jadi di validation rule boleh, di validation default value juga boleh. Oke, sekarang nomor 5. Siapa yang mau menjawab nomor 5? Ini gampang ini nomor 5. Silakan. Iya, siapa Mbak? Namanya siapa? Nama saya Sabila. Nama saya Sabila. Ya, Sabila ya. Ya. Silahkan. Ya. Bagaimana Mbak? Kalau di default value ditulis aja petik JL titik petik. Kalau misal di validation rule itu left dalam kurung terus itu alamat kurung tutup titik 2 koma 3 kurung tutup sama dengan petik JL titik. Ini ya? Iya. Ya, ini jawaban dari Sabila sudah betul. Jadi jawabannya pilih salah satu, pakai default value JL titik boleh, atau validation rule left dalam kurung alamat titik koma 3 mencerminkan 3 karakter disebutkan JL titik. Oke, sudah betul. Sekarang soal nomor 6. Siapa yang akan menjawab soal nomor 6? Saya, Bu. Siapa namanya? Erik, Bu. Oh, Erik. Oke, silahkan Erik. Di validation rule ditulis petik 2 Semarang
Erik ya. Iya. Validation rule. Petik 2, Heeh. Semarang. Semarang. Petik Oke. 2, Heeh. Or. Petik 2, Salatiga. Ya. Petik 2, Or. Ya. Petik 2, Ya. Solo. Petik 2. Oke. Jadi ini jawabannya sudah betul. Ini jawaban dari Erik. Jawabannya di dalam posisi validation rule, ya tinggal dimasukkan petik Semarang, or petik Salatiga, or petik Solo. Jadi ini jawaban nomor 6. Nah, silahkan siapa yang mau menjawab soal nomor 7? Juga gampang ini, nomor 7. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa namanya? Irfan. Irfan. Oke. Ya. Saya tulis dulu namanya, Irfan. Silahkan Mas, jawabannya apa? Validation rules. Ya. Petik 2. Pemasaran. Ya. Petik 2. Ya. Or. Ya. Petik 2. Administrasi. Ya. Petik 2. Ya. Or. Ya. Petik 2. Karyawan. Ya. Petik 2. Ya, Bu. Karyawan. Ini ya. 2. Oke. Ya. Jadi ini jawaban dari Irfan ya. Sudah betul. Jadi jawabannya di dalam validation rule, ya, validation rule itu sama dengan petik pemasaran or petik administrasi or petik karyawan. Oke. Sekarang soal nomor 8. Siapa yang menjawab soal nomor 8? Silahkan. Siapa? Namanya siapa? Namanya? Iya, namanya siapa? Ferry. Ferry. R-E-R-Y. Ferry. Oke, silahkan Ferry. Jawabannya bagaimana? Validation rule. Iya. Between 500.000 and 1 juta. 500.000. Ini? And 1 juta. Gini Mas jawabannya? Iya? Ya. Oke, jadi jawaban tunjangan karena itu tunjangannya itu 500 sampai dengan 1 juta, maka validation rule-nya bisa dimasukkan between 500 and 1 juta. Kalau misalkan saya memasukkan 600.000 bisa enggak Mas Ferry? Enggak bisa, Bu. Hah? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Bisa? Berapa? 600.000. Kalau misalkan saya memasukkan input data 600.000 boleh enggak? Boleh, Bu. Boleh. Kalau saya masukkan 1.050.000 boleh enggak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Ya, karena di sini hanya antara 500.000 sampai dengan 1 juta. Jadi ini jawaban Redi sudah betul. Oke, silahkan soal nomor 9. Siapa yang ingin menjawab? Soal nomor 9. Silahkan siapa yang ingin menjawab? Untuk gaji pokok. Saya. Ya, siapa namanya? Namanya siapa? Dia. Oke, dia. Iya, silahkan. Untuk validation rule, ya. Itu between 1.500.000 and 5 juta. And 5 juta. Seperti ini? Seperti ini? Iya. Oke. Kira-kira kalau saya masukkan 1.500.000 bisa enggak, Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya masukkan di antara 1 juta garis ya. Berarti intinya gini, ini berarti kalau saya memasukkan 1.500.000 tidak bisa. Saya masukkan 5 juta juga tidak bisa. Kalau kalian, kalau misalkan ya pakainya between 1.500.000 sampai dengan 5 juta, 1.500.000 bisa masuk, Mbak. Maka dari itu di sini harus dikasih tanda. Iya, harus dikasih tanda ini lebih dari.
Gitu ya Mbak ya. Jadi ini masih salah. Iya. Jadi kasih lebih dari dan kurang dari 5 juta. Gitu. Itu jawaban nomor 9. Oke, sekarang untuk soal nomor 10, silahkan siapa yang ingin menjawab soal nomor 10? Silahkan. Yang akan menjawab soal nomor 10, silahkan. Siapa? Ada tidak? Tidak ada. Siapa yang akan menjawab soal nomor 10? Saya, Bu. Yang namanya siapa, Mbak? Namanya? Sabila. Sabila. Sabila lagi. Oke. Silahkan, Mbak. Sabila. Ya, silahkan jawabannya. Yang diformat, Mm-mm. pilih persen, Mm-mm. terus di validation rule, petik 5 or 0. 5 or 0. Gini, Mbak. Or Dikasih Iya. petik enggak? Dikasih petik enggak? ya, Ya. Yakin? Dikasih petik yakin? Ya. bentar bingung. Tipenya apa? Teks atau number? Kalau ini untuk perhitungan, pakainya number ya, tipenya ya, tipe datanya, maka di sini tidak boleh dikasih petik. Jadi harus hanya angka saja. Jadi seperti ini. Ini yang betul. Ya, tipenya angka, bukan teks. Tipenya number. Jadi formatnya persentase boleh, validation rule-nya 5 or 0. Seperti itu. Ya, itu jawaban nomor 10. Baik, Bu. Oke, sekarang jawaban nomor 11 silahkan. Yang sudah menjawab, ingin menjawab lagi boleh. Silahkan. Siapa yang akan menjawab? Saya boleh, Bu? Siapa? Bilang. Oke, Gilang lagi. Jawabannya bagaimana, Mas? Itu kalau potongan 30.000, 40.000, dan 50.000 itu pakai 30.000 or Ya, di posisi 40.000 mana? Di or posisi apa? 50.000 itu di posisi validation rule. Oke. Oke. Seperti ini ya. Validation rule ya 30.000 sama dengan 30.000 or 40.000 ya. or 50.000. Oke, seperti ini. Oke, Iya. jawabannya sudah betul. Ini untuk potongan. Silakan soal nomor 12. Siapa yang akan menjawab soal nomor 12? Silakan. Yang sudah menjawab, mau menjawab lagi boleh. Bonus kurang dari 2.500.000. Silakan, ini gampang ini. Siapa yang akan menjawab soal nomor 12? Siapa? Dari Bu. Erik. Larry. Rary, oke. Silahkan Rary. Jawabannya bagaimana? Ya. Between 0 and 2.499.999 gitu, Bu. Yang ini? Yang bonus bagaimana? Iya. Diulangi. Validation rule between Between, ya. nol. Gini. Nah, Terus? And 2.499.999. Oke. Kalau enggak gini aja, kurang dari 2.500.000. Seperti ini. Ya, ini jawabannya. Enggak usah 2.499.999 gitu. Gini aja sudah betul. Ini jawaban untuk soal nomor 12. Oke. Sebenarnya tadi sudah betul ya. Tetapi lebih mudahnya tetap pakai 2.500.000. Oke, silakan yang terakhir. THR. Saya, Bu. Hanya? Fahrizal. Oke, Fahrizal. Silakan Fahrizal. Pakainya validation rule. Pakainya validation rule. Ya. Ya, sama dengan
between, Between. Ya. pagar, Apa? pagar, Iya, pagar. tanggal 10 Iya. / bulan 7 Oke. / 2019 Ya. pagar N kurang dari sama dengan pagar Ya. tanggal 20 / bulan 7 Ya. / 2019 Oke. pagar. Seperti ini? Iya. Oke. Jadi jawabannya dari Farizal itu antara between, ini sudah betul, dari tanggal 10 bulan 7 2019. Berarti ini bisa dimasukkan enggak, Mas? Bisa. Bisa. N 20 bulan 7 2019. Tidak perlu diberi ini, tidak masalah. Jadi dihapus, iya. ya seperti ini saja boleh. Ini 20 bulan 7 2019 sudah bisa masuk. Jadi ini jawaban untuk nomor 13. Seperti itu. Ya. Silahkan ya. Yang masih salah nanti tolong diperbaiki, tugasnya dikumpulkan kembali. Jadi seperti itu. Iya, Bu. Jelas ya. Nah, untuk hari ini saya hanya akan membahas ini sama nanti pemberian tugas. Nanti tugasnya saya kirim lewat si akad ya. Jadi nanti saya masukkan linknya di Google Drive ya. Kemudian nanti tinggal kalian ambil saja tugasnya. Kurang lebih nanti menunggu sampai jam 9:30 kelihatannya baru saya upload. Sama nanti ini videonya ini, tolong nanti waktu saya upload video ini Mas, di bawahnya yang tadi masuk absensi di bawahnya ya. Jadi link videonya saya masukkan ke si akad masing-masing, kemudian di bawah videonya tolong ditambahi komentar kehadiran. Tadi yang hadir siapa saja? Seperti itu. Iya. Saya beri waktu 10 menit ya. Nanti setelah 10 menit boleh langsung masuk ke si akadnya. Bisa dilihat tugas sama videonya. Seperti itu? Oke? Oke. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya akhiri, Mas? Silahkan. Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih. Ya.